warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, rahasia hambaku ada di dalam rahasiaku, rahasiaku ada di dalam rahasia hambaku. Hanya Allah bertemu Allah, tiada lagi makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempurnaan batang tubuhnya adalah zahirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ulang-ulang ditausiahkan oleh Allah bahwa Allah dalam keadaan kesendiriannya sebagai zat, kemudian menzahirkan dirinya sebagai sifat Nur Muhammad, kemudian menzahirkan dirinya sebagai nyawa, ada jiwa dan nafasnya, kemudian menzahirkan dirinya dalam wujud mani, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Kesempurnaan semua adalah merupakan batang tubuh alif lam lam ha, Allah. Insya Allah batang tubuh sempurna inilah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang zahir bermi'raj menuju ketemu kepada yang halus dan maha halus. Insya Allah zahir wal batin, zahir ketemu batin, batang tubuh ketemu asal dirinya, maka insya Allah tidak ada lagi makhluk selain dirinya. Itulah makna hakikat pertemuan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'raj bertemu zatnya. Insya Allah sama seperti kita yang masih hidup ketika kita punya batang tubuh duduk bertafakur dan fana, maka batang tubuh kita mati. Tiada lagi kecuali hanya ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Musa alaihi salam, ketika ingin bertemu Allah maka harus mati. Tetapi kalau dia ingin memaksakan dirinya untuk melihat bahwa Allah itu berada di balik gunung, maka gunung itu pun hancur. Allah tidak mungkin membiarkan jasad itu hidup melihat Allah dalam bentuk sosoknya. Allah lah yang berada di balik sosok zahir hamba ciptaannya. Allah zat indah yang berada di balik zahir ciptaannya. Itulah Allah zat yang berada di balik zahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di ciptaan Allah yang bernama Mustawa, di kamar negeri di mana Allah bertemu Allah, Muhammad zahir bertemu dengan zat yang menciptakan zahirnya, insya Allah tiada lagi satu makhluk pun yang ada. Jibril pun berada diliputi di dalamnya, Mikail, Israel, Israfil pun telah tiada, sirna hancur berantakan. Insya Allah mudah bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimaknai, mudah-mudahan bisa dipetik tentang rahasia Allah di dalam rahasia hambaku. Rahasia hambaku berada di dalam rahasia Allah. Itulah sama seperti kita masih hidup pun ketika kita mau meninggalkan dunia, batang tubuh ini moksa, jasad ini pun sirna, hilang karena telah menyatu, telah lenyap di balik gula, berada di balik air, dan yang ada hanyalah manisnya. Telah larut batang tubuh ini, perlahan-lahan batang tubuh ini kembali ke asalnya. Insya Allah darah, daging, tulang, dan kulit. Kulit pun hilang, yang ada hanyalah tulang. Tulang pun hilang, yang ada hanyalah daging. Daging pun hilang, yang ada hanyalah darah. Darah pun hilang, yang ada hanyalah Nur Muhammad. Nur Muhammad pun hilang, yang ada hanyalah zat Allah. Itulah prosesnya ketika Allah zahir bertemu dengan Allah batin. Insya Allah Allahu zahir wal batin. Kalau kita duduk renungkan, maka proses perjalanan mi'raj ilallah ini hari-hari kita menyalaminya, wahai ayahanda, bunda, dan anakku. Sehingga apabila ayahandaku dan anakku bertanya bahwa mengapa Jibril alaihissalam di negeri Mustawa tidak ikut campur dan tidak diizinkan untuk masuk bersama bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sama seperti kehidupan kita di muka bumi ini. Sesungguhnya kita hari-hari bermi'raj. Ada kadang Jibril diizinkan mengkawalnya, ada kadang Jibril tidak diizinkan mengkawalnya. Hari-hari kita bernafas. Allah awalnya dalam kesendiriannya, kemudian telah bermisra dan bertajalli dalam sifat Nur Muhammadnya, kemudian bertajalli dalam nyawa, kemudian bertajalli dalam jiwa, kemudian bertajalli dalam nafasnya. Maka kita hidup hari-hari. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah yang sudah bertajalli pada nafas ini. Maka setiap yang bernafas akan menemukan maut atau mati. Hari-hari kita tidak pernah menyadari bahwa Allah telah bertajalli dalam nafas. Dan hari-hari kita tidak sadari bahwa
Allah telah bertajalli dalam nafas dan mengafalkan nafas ini dalam perbuatan kita sehari-hari. Ingat baik-baik, kehidupan di atas punggung bumi ini, janganlah kita terpedaya dengan banyaknya kita melangkah pada kaki, banyaknya kita bergerak dengan kedua tangan, banyaknya jumlah pandangan mata ini, banyaknya pendengaran daripada bunyi yang ada di telinga ini, jumlah dan kumpulan banyaknya perkataan dari balik lidah, mulut ucapan ini. Tetapi hakikatnya adalah cuma hanya ada dua, nafas yang masuk dan nafas yang keluar, nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Ketika nafas ini keluar, Allah telah bertajalli ke bumi sebagai hamba. Dan ketika nafas itu masuk, maka Allah yang sebagai hamba dan zahir telah fana, tenggelam di dalam zatnya. Itulah perjalanan hanya keluar dan masuk. Itulah perjalanan dhaim. Itulah perjalanan nafi dan isbat. Hidup ini hanya ada nafi dan isbat. Hidup ini hanya ada nafas keluar dan nafas masuk. Dan ketika dia masuk terus, maka kita akan meninggalkan dunia. Dan ketika dia keluar terus pun, kita akan meninggalkan dunia. Di mana batas masuknya? Di mana batas keluarnya? Barangkali para ulama sufi terlampau banyak mengatakan bahwa jumlah keluarnya sama dengan jumlah 124 para nabi. Insya Allah, mungkin banyak sekali rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia diri yang sedang berbicara ini, rahasia diri yang sedang memandang dan melihat ini, rahasia diri yang sedang mendengarkan bunyi, rahasia diri yang sedang mengayunkan langkah kaki, rahasia diri yang sedang berpikir dengan otak, akal dan khayalianya, rahasia diri yang sedang mengikuti panjangnya angan-angan, rahasia diri yang sedang mengkaji, padahal yang sedang mengkaji itu sendiri adalah pemilik pengkajian. Itulah zat yang agung yang mempesona. Rahasia diri yang memuji dirinya sendiri, yang meminta dan yang mengabulkan juga permintaannya. Kita tidak pernah menyadari. Itulah dia yang telah bertajalli. Itulah kehidupan. Itulah maha hidup. Itulah yang sedang beraktivitas. Itu yang sengaja bertajalli dan mentajalikan dirinya pada nafsu bumi. Itulah yang sengaja bertajalli dan mentajalikan dirinya pada nafsu rabanya. Dan dengan kuasa dan kebesarannya dia bisa memisahkan dirinya. Dan dengan kuasa dan kebesarannya dia bisa meliputi dirinya. Itulah zat yang maha agung mempesona, maha yang meliputi segala ciptaan hambanya. Maka kadang dengan kerendahan gaya dan daya serta kehendak fikir ini, kadang kita merasa berpisah dan bercerai-berai. Padahal tidak pernah berpisah dan bercerai-berai. Alif, hanya ada alif. Hanya ada alif yang kemudian perlahan-lahan dia kecil dan pendek menjadi titik daripada huruf ba. Kemudian titik ini perlahan-lahan sirna dan hilang. Lalu hampa. Itulah hakikat yang sejati. Itulah ma'rifat sesungguhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Alif, batang tubuh Muhammad. Alif, yang perlahan-lahan kecil, pendek, ada cuma titik daripada huruf ba yang bernama setetes mani. Hilang. Sirna. Yang ada hanyalah zat yang laisa kamitslihi syai'un qiyamuhu bi nafsihi muhallafatul lil hawadis. Allah ahdatul wujud, martabat yang tertinggi, paling tinggi, makom yang tertinggi, makom yang belum mengadakan sifatnya, belum menyatakan dirinya, belum menzahirkan dirinya sebagai Nur Muhammad, belum mentajalikan dirinya sebagai Nur Muhammad, belum mentajalikan dirinya sebagai sifatnya sendiri. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Ya Nur, Ya Nur, Ya Sayyidi, Ya Maulana Muhammad, Ya Janil, Ya Janil, Ya Janil, Ya Janil, Ya Janil, Ya Janil, Ya Jamali, Ya Rabbani, Ya Hakiki, Ya Rabbani, Ya Hakik, Ya Rabbani, Ya Hakik, Ya Rabbani, Ya Ma'rifatillah, Ya Sallim alaik, Ya Nabi Muhammad, Ya Sallim alaik, Ya Nabi Muhammad, Ya Sallim alaik, Ya Nabi Muhammad. Salamun alaika ya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari jutaan miliaran jasad manusia di muka bumi ini, wahai ayahandaku yang dicintai Allah, wahai bundaku yang dirahmati Allah, wahai anandaku semua, mari kita renung dan kita fikirkan baik-baik. Dari ribuan, jutaan, bahkan miliaran manusia di muka bumi ini, hanya ada satu jasad yang dimi'rajkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu zahir makhluk yang bertemu dengan zatnya, yang hanya ada satu zahir yang bisa bermi'raj, bertemu dengan batinnya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladzi, subhanalladzi, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu. Masya Allah. Barakna haulahu linuriyahu. Allah, 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 Allah. Luar biasa. Hanya ada satu makhluk ciptaan Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang terakhir. Dialah zahir yang terakhir, tetapi dia adalah sayyid awal dari segala ciptaan ini. Maka yang terakhir ini pula harus bertemu dengan yang awal, yang batin. Yang zahir ini pula harus bertemu dengan asal muasal dirinya. Dialah nabi penentu, pengambil keputusan yang terakhir, yang menyelamatkan banyak manusia. Dialah nabi yang didatangkan di muka bumi untuk rahmat sekalian alam. Alam arwah, alam bumi, alam jin, al-malakuti ruh wa al-malakuti nur. Semua alam ciptaan Allah. Karena memang semua alam ciptaan Allah berasal dari nur dirinya. Ana minurillah ala alamina minuri, aku dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. InsyaAllah sebuah renungan yang panjang hingga satu makhluk bernama Jibril pun tidak mampu masuk ke negeri mustawa, area yang teramat sangat rahasia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subuhum kudusum rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhum kudusum rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. La haula wala quwwata illa billah. Maka Abah hanya memberikan pesanan bahwa apabila sekali kelak batang tubuh ini sudah bisa fana dan lebur menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelasnya pasti kita akan dikawal oleh Jibril alaihissalam, Mikail, Israel dan Israfil. Jelasnya pasti kita akan dikawal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ingat baik-baik ayahandaku,
Ketika nafasmu fana masuk tenggelam di dalam Nur Muhammad kolbimu, lalu naik ke atas menuju ke negeri hampa di zat Allah, itu masih dikawal. Ketika nafasmu masuk turun menuju kolbi ghadibunmu, maka dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi sampai naik ke atas menuju ke torong sakratul maut, menuju ke negeri hampa di ubun-ubun kepadamu pada saat engkau duduk bertafakur wahai ayah, diantar oleh malaikat Israil alaihissalam. Tapi batasnya hanya sampai di kerongkongan di Baitul Kursi saja, tidak sampai ke atas karena area negeri rahasia hamba di dalam rahasia Allah dalam rahasia hamba. Insya Allah satu malaikat pun tidak mampu lagi mengkawal. Sesungguhnya hanya ada diri yang zahir dan diri yang batin. Hanya ada nur ketemu nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yang ada hanyalah zat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.